Shalom dan salam sejahtera kepada teman-teman setia Hope Channel dimanapun Anda berada pada ketika ini. Kita kembali lagi dalam program Masakan Sehat Dapur Harapan. Harapan untuk apa? Harapan untuk memulakan langkah yang baru menuju kehidupan yang lebih sehat dan lebih sejahtera. Dan segala-galanya pastinya bermula dari dapur kita. Apa yang kita masak, apa yang kita hidangkan, dan apa yang kita makan itulah yang akan menyumbang kepada kesehatan maupun kemudaratan untuk tubuh badan kita. Kita memilih makanan yang sehat untuk memastikan tahap kesehatan dan kecerdasan yang tinggi. Oke, jadi bersama saya pada hari ini tidak lain dan tidak bukan istri yang dikasihi Puan Faranata. Apa kabar Puan? Baik, terima kasih. Puan Farah menemani saya dengan setia sejak mula kami mendirikan rumah tangga sehinggalah memasak bersama dalam Dapur Harapan ini. Ya, jadi setiap episode kita akan memperkenalkan dua resepi. Satu lauk utama dan yang satu lagi dessert ataupun pencuci mulut ya. Jadi untuk hidangan yang pertama pada episode kali ini, apakah yang kita akan perkenalkan kepada para tetamu, teman-teman dan juga sahabat kita? Oke. Resepi kita seterusnya ialah mie kolok. Ya, mie kolok ataupun kolomi. Kolomi ini sebenarnya merupakan satu menu yang begitu otentik, yang begitu digemari dan populer di Sarawak. Ya, jadi kalau kita sebut mie kolok, kita ingat Sarawak, ya, karena di Sarawak lah mie kolok ini berasal. Tidak kiralah di mana-mana pun mie kolok ini dihidangkan, pastinya tidak sama dengan mie kolok di Sarawak. Oke, tetapi untuk episode kali ini kita mungkin ada sedikit pengubahsuaian ya sesuai dengan bahan-bahan yang available yang tersedia di tempat kita di Thailand ini. So, mie kolok, kolomi vegetarian ya. Apakah bahan-bahan yang kita perlukan untuk mie kolok ini? Oh, bahan-bahan utama kita sudah semestinya mie kolok. Kalau di sini di Thailand dia orang panggil egg noodle. Ya. Sebenarnya mie kolok yang asli menggunakan mie kolok. Mie kolok itu sendiri diperbuat daripada tepung gandum, tetapi mie-nya dia berkerinting, ya. Teksturnya juga lain, ya, rasanya juga lain. Tetapi di sini kita tidak adalah mie kolok yang asli itu, tetapi kita ada mie yang hampir serupa dengan mie kolok yang kita katakan egg noodle ataupun mie berasaskan tepung dan dengan campuran telur ya. Dia berwarna kuning sedikit ya. Berbeza dengan mie kolok kita yang keputihan itu. Oke. So kita ada dan mie ini sudah pun dibersihkan ya. Dicuci sebab mie ini disalut dengan tepung, jadi kita perlu cuci dulu sebelum dicelur. Kita celurkan. Oke, jadi kita ada mie, sebutlah mie kolok kuning. Ya, mie kolok kuning. Oke, dan seterusnya. Seterusnya kita ada bawang goreng untuk hiasan atas dia nanti. Ini bukan bawang goreng. Oh, sorry. Ini daun bawang. Daun bawang yang sudah diiris untuk hiasan. Jadi daun bawang ini untuk hiasan saja. Ya. Kita ada sawi manis. Sawi manis. Kita ada ini adalah kicap. Kicap manis. Kicap manis. Kicap manis pekat. Kita ada daging vegetarian. Ya, ini adalah daging gantian, daging yang diperbuat daripada tepung soya ataupun soya bean. Dan ini sudah direneh dengan perasa ya, dan sudah pun sebenarnya siap untuk dimakan ya. Cuma kita sediakan sebagai toppingnya ya, menggantikan ayam. Kita ada ini adalah sos tiram vegetarian yang berasaskan cendawan ya, bukan yang tiram asli itu. Kita ada jangan lupa kita ada sambal nasi lemak lagi untuk mendapatkan warna yang merah pada mie kolok kita nanti. Ya, jadi untuk menggantikan ya pewarna makanan itu kita menggunakan improvise ya, mengubah sesuai dengan sambal nasi lemak.
Ya. Karena sambal nasi lemak Nah, jadi nampak merah. ini sudah disiapkan terlebih dahulu sambal nasi lemak yang merupakan campuran antara cili kering, bawang merah, bawang putih, dan juga asam jawa, gula dan garam ya. Yang sudah pun digoreng sehingga merah pekat, gelap ya, bermaksud sudah begitu pekat dan begitu masak dengan sempurna. Oke, dan seterusnya. Seterusnya kita ada limau nipis yang diperah. Ya, ini air limau nipis. Biasanya mie kolok ini dicampur dengan cuka, ya. Cuka. Tapi kita tidak menggunakan cuka di sini, jadi kita menggantikan air asam cuka itu dengan air limau yang asli. Oke. Dan seterusnya kita ada minyak bijan untuk aroma dia. Untuk aroma, ya, minyak bijan. Kita ada bawang goreng. Ini adalah bawang putih yang sudah digoreng. Ya, bawang putih yang digoreng. Goreng rangup, goreng kering. Ya. Kita ada air putih. Ya, air putih. Sedikit nanti kita gunakan. Dan bahan seterusnya. Kita ada cendawan shiitake yang segar. Ini sudah di steam ya. Steam sudah dengan, dikukus. Dengan carrot. Hirisan carrot. Dengan ini bawang Cili potong. Cili merah potong. Nah, jadi kita ada shiitake mushroom yang sudah dikukus. Jadi maksudnya ini sudah sedia untuk dimakan. Ya, sedia untuk dimakan. Dan lobak merah dan sedikit cili potong untuk hiasan. Oke, jadi kita sudah siap untuk memasak menu kita. Mari kita pastikan air yang mendidih sudah panas, di mana kita akan memasak ataupun mencelur mie kita. Sementara menunggu air ini panas, kita sediakan dia punya bahan-bahan perasa untuk mie kolok ini. Oke, jadi kita ada bahan perasa dia. Kita masukkan 1 sudu besar air panas. Air yang panas. Masukkan ini adalah sos tiram vegetarian daripada cendawan. Kita ada kecap manis. Kita ada sambal nasi lemak. Paste chili nasi lemak kita. Dan minyak bijan. Dituang saja. Dan bawang goreng. Bawang putih ya. Yang pastinya ada aroma yang begitu unik dan tersendiri. Kita masukkan daging terus ya. Daging vegetarian yang sudah masak. Jadi ini bukan untuk topping ataupun masuk sekali? Masuk sekali, gaul sekali. Oke. Jangan lupa limau nipis kita. Air limau nipis. 1 sudu besar. Gaul. Oke, kita gaulkan bahan-bahan tersebut hingga sebati. Oleh karena daging gantian ini, ya dia tidak memiliki perasa yang sama seperti daging asli. Itu sebabnya kita menggaulkan ya agar dengan semua perasa sos itu juga dapat menyerap ke dalam daging gantian tersebut. Nampaknya air kita sudah mendidih. Air sudah mendidih, maksudnya kita sudah boleh mencelurkan mie kolok kita. Ya, masukkan mie kolok ini. Berapa lama yang kita harus celurkan? 1 menit 20 saat.
Wah, kita perlukan timer untuk itu. Ya. Ya. Agak-agak dalam 1 menit 20 saat. Dia bergantung juga ya, untuk mie egg noodle ini kita sudah biasa buat, jadi kita gunakan 1 menit 20 saat. Ya. Ya, tetapi untuk mie kolok yang asli mungkin lebih daripada itu ya. Jadi itu bergantung kepada tekstur dan juga pengalaman ya, dalam merebus ataupun mencelur mie kolok ini ya. Bergantung juga dengan jenis mie yang kita jenis pakai. mie yang kita gunakan. Tapi seperti yang kita jelaskan tadi, di Thailand ini kita ada mie yang bukanlah seasli mie kolok kita di Sarawak. Oke. Kita perlukan sedikit masa lagi. Satu menit 20 saat. Oke, nampaknya mie kita pun sudah siap untuk dikeluarkan. Dan kita sudah siap untuk menggaulkannya di dalam campuran paste dan sambal kita tadi ya. Celurkan sayur. Kita celurkan sayur. Saya boleh membantu. Biasanya kalau kita menggunakan chopstick ataupun penyepit seperti ini, kita lihat campuran ini begitu pekat dan saya percaya memiliki rasa yang begitu enak sekali ya. Jadi kita campurkan. Campurkan bahan lain. Mungkin kita perlu hidangkan dahulu dan kita simpan sebagai toppingnya. Campurkan sedikit. Sedikit, oke, silakan. Campurkan sedikit. Ya, ini dia. Wow. Ini saya lihat macam apa itu campuran di antara mie kolok kita di Sarawak dan juga di Thailand ini menggunakan mie Thailand, dan lebih nampak macam noodle Korean ya, Korean noodle ya. Jadi dia ada pelbagai apa itu variasi untuk menghasilkan mie kolok yang diubah sesuai ini ya. Jadi saya rasa kita sudah siap untuk menghidangkan. Oke, kita tuangkan di atas pinggan hidangan kita. Dan mungkin kita boleh persiapkan toppingnya. Dan taburkan daun bawang, dan juga cili merah. Oke. Wow. Kelihatan begitu cantik dan menyelerakan ya. Mie kolok kita yang sudah pun disiapkan
ala-ala Sarawak, tetapi dengan gabungan Thai dan juga kalau kita lihat campuran rempah-rempah sambal yang digunakan tadi seakan-akan mie Korea. Ya. Ya, tetapi saya percaya ini adalah resepi yang begitu sedap dan enak untuk dimakan. Saya sudah memakannya beberapa kali. Sering kali sebenarnya istri saya menyediakan hidangan mie kolok improvise seperti ini. Tetapi kita ingin perkenalkan kepada Anda untuk mencoba ya. Jadi jangan lupa untuk mencoba mie kolok. Halia kebiasaannya digunakan secara segar atau kering dalam masakan, dan ada juga individu yang mengambil suplemen halia untuk manfaat kesehatan diri sendiri. Antioksidan dan nutrien lain dalam halia dapat membantu mencegah atau merawat artritis, radang, dan berbagai jenis jangkitan. Para penyelidik juga telah mengkaji potensinya untuk mengurangkan risiko diabetes, parah, dan masalah-masalah kesehatan yang lain. Wangian dan rasa unik halia berasal daripada minyak semula jadinya, yakni gingerol. Gingerol adalah sebatian bioaktif utama dalam halia. Ia bertanggung jawab untuk kepelbagaian khasiat perubatan halia. Gingerol mempunyai kesan anti radang yang kuat. Mengambil halia boleh membantu mengurangkan reaksi alergi dan menyembuhkan keradanan. Halia dapat membantu menurunkan berat badan, termasuk jumlah berat badan serta nisbah pinggang pinggul. Kajian mendapati bahawa lelaki yang meminum minuman halia panas setelah makan terasa lebih kenyang dengan lebih lama. Selain itu, gula dalam darah yang seimbang juga dapat mengelakkan Anda daripada makan secara berlebihan. Baiklah, kita sudah sampai ke segmen yang kedua Dapur Harapan kita untuk episod kali ini. Dan segmen yang kedua ini kita akan menyediakan resepi dessert ataupun pencuci mulut. Alright, jadi apakah nama pencuci mulut kita untuk kali ini? Pencuci mulut kita kali ini adalah mochi. Ya, mochi. Mochi itu adalah sejenis manisan yang populer di negara Jepun. Ya, Korea ataupun Korea. Kalau kita di Malaysia koci, tapi bukan lain lah. Lain, Yang saya dengar cici itu sajalah. Oke, jadi kita akan masak menyediakan mochi, hidangan dari negara matahari terbit. Oke, jadi apa yang kita perlukan untuk kue mochi ini? Kita perlukan tepung pulut. Ya, tepung pulut dengan susu soya. Susu soya. Kita ada kacang tumbuk. Kacang tumbuk. Kita ada air. Madu. Ada biji-bijian dengan olive oil. Minyak zaitun. Dan ini tepung jagung ya. Jadi kita tidak menggunakan susu ya, tetapi kita memilih untuk menggunakan susu soya bagi resepi ini. Dan mungkin resepi mochi yang lain akan lebih prefer menggunakan susu ya, tapi ini susu soya. Oke, kita sudah sediakan bahan-bahannya dan kita ada pati pengganti warna. Kita ada bit merah ya, bit merah ataupun beetroot. Ya, jadi ini untuk pewarna. Ya, menggantikan pewarna yang dijual di kedai-kedai bahan-bahan baking ya. Nah, jadi kita menggunakan yang asli. Warna merah beetroot dan sedikit garam secubit perisanya. Oke, mari kita mulakan. Kita mulakan inti dia. Kita membuat intinya. Kita ada adonan. Kita ada kacang. Kita masukkan madu. Ini terlampau besar. Kita gunakan sudu kecil. Kita masukkan biji-bijian. Masukkan
minyak zaitun. Minyak zaitun. Oke. Seterusnya Masukkan sedikit air. sedikit air Kita coba untuk buat menggunakan dua sudu besar untuk permulaannya. Oke. Dan sekarang ini kita akan masukkan, bagaimana pewarnanya? Belum lagi? Pewarna dia kita masuk di dalam tepung nanti. Adonan tepung nanti Adonan ya. tepung. Jadi ini adalah intinya ya, daripada kacang tumbuk yang dicampur dengan bijak ya, dan dilekatkan dengan madu dan juga minyak zaitun. Ya. Kita lihat bagaimana. Jangan lupa sedikit garam. Kita juga simpan sedikit garam, secubit saja. Tangan sudah cuci ya. Ya. Pastikan tangan bersih sebelum. Pastikan tangan itu dibersihkan terlebih dahulu ya, sebelum kita membuat kue mochi ini. Gitulah, digaulkan rata supaya dia dapat membentukkan bulat sebelum kita masukkan ke dalam dough mochi kita nanti. Oke. Kita perlukan tangan. Sekarang kita akan menggunakan tangan untuk menguli. Oke. Kita teruskan. Sediakan pinggan. Pinggan untuk meletakkan inti mochi yang sudah diuli dan dibentukkan menjadi bobola. Oke. Kalau boleh pastikan inti ini size-nya sama ya. Jangan ada yang lebih besar dari yang lain. Kalau mau ditimbang, tapi kita agak-agak lah ya size-nya. Kita coba hasilkan dalam beberapa 10 biji. Pastikan inti ini dia melekat sepenuhnya ya dalam bentuk bobola supaya dia tidak terburai sewaktu digoreng ataupun mochi ini tidak digoreng tidak digoreng ya, sebab tetapi dia punya dough nanti kita akan kukuskan doughnya supaya doughnya itu sudah sedia masak. Dough dia perlu dikukus. Jadi intinya ini sudah sebenarnya siap dimakan ya. Tetapi nanti kita akan membuat ataupun mengukus dia punya dough untuk menyaluti inti mochi ini. Oke, kita sudah ada 5, 6, 7, 8, 9. 8, 9, 10, ada lagi. Mungkin 12. Kita lihat berapa boleh jadi. Kalau 12 kita bagi 2, saya makan 6, istri saya makan 6. Banyak sekali 6 bagi saya. Tidak mengapa, kita harus membesar, sehat dan kuat. Kita tidak ada gula ya, tadi kita mengharapkan menggunakan madu ya untuk menggantikan gula itu. Jadi kalau boleh kurangkan gula itu ya. Simpan sedikit madu, hanya cukup untuk memaniskan inti tersebut.
Tapi ramai yang membuat mochi ini dia lebih tekankan kepada manisan intinya itu. Ya, jadi dia simpan berapa kilo gula di dalamnya itu. Ya. Makan mengikut kalori yang kita perlu saja. Ya, jangan terlebih Jangan kalori. lebih, jangan kurang. Kalori itu merupakan satu nasihat yang harus kita ingati setiap kali kita duduk makan. Ya, Tapi kadang-kadang kita tidak ada masa untuk kira kalori dia, jadi makan saja. Walaupun makanan itu sehat, tapi kalau terlebih pun tidak bagus. Yang penting dalam prinsip temperance ataupun perkadaran ini adalah untuk menidakkan yang memang memudaratkan dan bahkan mengurangkan apa yang baik, ya. Jadi kita mengambil yang di tengah-tengah, kesederhanaan, ya, temperance. Berapa yang kita dapat? Oke, daripada inti tadi kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 biji. Oke. Ya. Seterusnya, Izinkan saya cuci tangan dulu. ya, kita berikan sedikit masa untuk membasuh tangan. Nah, sebelum kita menguli dia punya dough, ya. Kita sudah siapkan dia punya inti ini. Ya, kalau kita lihatkan, perhatikan inti yang sudah dibentuk berbola, ya. Jadi ini yang akan kita selaputi ataupun liputi, balutkan dia dengan dough yang akan kita buat, ya. Oke, mari kita perhatikan bagaimana kita membuat doughnya, ya. Oke, mari kita lihat bagaimana proses untuk membuat doughnya. Oke, masukkan tepung pulut. Ya, kita masukkan tepung pulut. Tepung pulut ini adalah tepung yang akan melekat-lekat, ya, dan sangat lembut. Pas itu kita masukkan air soya tadi. Jadi tepung jagung itu belum lagi, ya? Tepung jagung itu untuk anti pelekat semasa kita oke, membentukkan mochi nanti. Oke. Jadi kita masukkan susu soya untuk menggaulkan tepung itu menjadi satu dough. Ya, sebelum dikukus. Jadi ini jumlahnya agak-agak, ya. Jumlah dia Jumlah air ada itu. sukatan dia. Oke. Kami akan sertakan. Ya, kita akan sertakan dia punya senarai resepi, berapa gram yang diperlukan, berapa cawan yang diperlukan, itu selepas ini nanti, ya. Jadi dough ini dia terus dicairkan begitu. Ya, dicairkan, lepas itu Karena dikukus. kita akan kukus, dan selepas dikukus nanti dia akan menjadi satu dough yang kenyal, ya. Dough yang kenyal, dan barulah boleh dibentuk, ya. Jadi kita perlukan satu lagi bahan untuk menggaulkan. Ya. Jadi pastikan adunan ini sebati, ya. Ya. Supaya tidak berketul-ketul dia punya tepung yang tidak larut di dalam adunan ini. Supaya dia masak sempurna. Oke, nampaknya. Jadi bila kita akan masukkan pewarna itu, Kita masukkan perwarna nanti bila mana dia punya dough ini sudah masak. Oke. Jadi kita tidak terus masukkan pewarna ini terlebih dahulu di dalam adunan campuran tepung ini, dough dia untuk dikukus, ya. Tetapi kita akan gaulkan beserta dengan pewarna sewaktu kita akan membalut inti kacang tumbuk ini. Oke, nampaknya sudah sebati. Jadi kita akan masukkan ke dalam periuk kukus yang sudah pun airnya mendidih, dan kita akan biarkan selama
lebih kurang 30 menit. setengah jam, 30 menit ya. Kita akan mengukus selama 30 menit ya. Jadi kita akan tunggu selepas 30 menit dan melihat bagaimanakah hasil daripada dough mochi yang sudah kita kukus. Baiklah, kita sudah pun mengukus adonan tepung untuk dough yang akan menyaluti inti kacang kita itu. Sudah pun 30 menit ya. Mari kita lihat apakah sudah sedia untuk diuli. Ya, nampaknya dough kita sudah pun masak. Jadi kita akan mengeluarkan daripada periuk kukus kita ya. Sedikit panas, jadi kita berhati-hati. Jadi kita akan gunakan tepung jagung tadi supaya dia tidak melekat. Oh, tepung jagung ini digunakan untuk anti pelekat ya. Kita keluarkan mochi. Perhatikan adonan tepung pulut sebagai dough untuk membalut ya inti kacang tumbuk kita itu ya. Ini adalah adonan tepung pulut. Tepung pulut yang sudah disangai. Ya. Jadi tepung pulut itu memang sudah siap disangai terlebih dahulu ya. Bukan yang mentah, yang sudah disangai. Oke, kita masukkan pewarna dulu. Jadi tepung pulut itu harus disangai ataupun digoreng tanpa minyak di atas kuali terlebih dahulu. Ya, untuk resepi ini itu yang kita mungkin tidak sebutkan tadi ya. Jadi bukan tepung pulut yang mentah, sudah siap bukan disangai. Tepung pulut, tepung jagung. Oh, tepung jagung itu. Ya. Bukan, ini tepung pulut ini sudah pun disangai. Bukan, tepung pulut ini dikukus untuk anti pelekat kita sangai. Alright, tepung jagung ya. Oke. Kita masukkan pewarna dia. Masukkan pewarna. Dan kita akan mendapatkan satu warna yang jingga, yang pink, dan ini adalah pewarna asli. Masukkan tepung ya. Kita lihat agak melekat ya, karena tepung pulut ini memang melekat. Itu sebabnya kita perlukan tepung jagung sebagai anti pelekat. Pastikan kita menggaul rata. Dengan menggunakan pewarna asli daripada beetroot ataupun ubi merah beet, pati ubi merah beet, menghasilkan warna jingga, ungu. Dan sekarang kita tinggal campurkan. Kita sudah boleh menguli menggunakan tangan. Ya, kita bagikan dough dia. Tambah lagi tepung. Tambahkan lagi tepung.
Oke, kita puli. Ya, tepung jagung ini sudah pun disangai ya, maksudnya sudah masak. Jadi kita tidak risau sama ada tepung ini masih mentah atau tidak ya. Oke. Kita masukkan dia punya inti. Masukkan inti di tengah-tengahnya dan dibalut. Ya, menghasilkan satu bobola dan kita akan simpankan di dalam cawan kertas untuk dihidangkan. Mari kita lihat. Wow. Oke. Seterusnya, pastikan setiap kali Anda membentukkan, pastikan tepung jagung ini disapu pada tangan supaya tidak melekat. Ya. Itu masukkan Dan lagi. yang kedua, balutkan. ya kita sudah ada dua. Wow, dia ada campuran warna merah dan warna jingga. Mungkin ada yang ingin menabur gula di atasnya, tapi kita tidak menghidangkan ini dengan gula karena campuran kacang itu sebenarnya inti kacang itu sudah pun manis ya. Ya, sudah Jadi ada madu di dalam. Ya, kita sudah gantikan gula itu dengan madu. Kita sudah ada 3. Wow. Oh, saya selalu pastikan tiap kali sebelum membentukkan sapu tepung jagung tadi di tangan. Baiklah, ini dia resepi kue mochi yang kita sudah siapkan untuk satu hidangan pinggan ini. Dan sudah pastinya ini merupakan manisan yang akan digemari oleh anak-anak dan juga seluruh isi keluarga ya. Jadi jangan lupa untuk mencoba resepi mochi. Mochi ya. Baiklah, selesai sudah 2 menu masakan istimewa kita untuk Dapur Harapan episode kali ini. Kita sudah menyiapkan lauk utama kita, mie kolok, vegetarian, dan juga dessert ataupun pencuci mulut kita, kue mochi ya, yang berintikan kacang tumbuk dan juga dibaluti oleh adunan tepung pulut yang sudah dikukus ya. Nampak begitu menyelerakan, ada warna jingga dan ungu dan keputihannya itu ya. Jadi jangan lupa untuk meneruskan menyaksikan program-program yang begitu menarik yang telah kami sediakan melalui laman YouTube dan Facebook kami, Hope Channel Asia Tenggara, dan begitu juga melayari laman sesawang kami di hopetv.asia. Kita menyediakan program-program yang begitu memberkati Anda sekeluarga. Program kerohanian, rumah tangga, pendidikan, belia, kanak-kanak, musik, dan sebagainya. Pastinya akan menjadi berkat yang indah khusus untuk Anda sekeluarga. Jangan lupa untuk bersama kami sekali lagi dalam episode Dapur Harapan pada minggu seterusnya. Ya, jangan lupa Dapur Harapan.